Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah daerah adalah suatu upaya kerjasama yang dilakukan oleh para pejabat pemangku pemerintahan suatu daerah agar mempermudah mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terutama persoalan yang tidak bisa mereka lakukan ataupun tidak bisa mereka selesaikan apabila tidak melakukan hubungan antar daerah. Nah, dengan segala potensi yang ada di dalam masing-masing pemerintahan dapat dipergunakan untuk mempermudah proses penyelesaian masalah yang timbul. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan kerjasama diperlukan prinsip sebagai pedoman yang digunakan selama proses kerjasama berlangsung. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama adalah transparansi. Nah, maksud dari transparansi adalah pemerintah yang telah melakukan atau bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan juga informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama tersebut. Yang kedua adalah akuntabilitas. Nah, pengertian dari akuntabilitas tersebut adalah bahwa pemerintah yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus bersedia mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan juga mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang bersangkutan dengan kerjasama tersebut, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat dan juga kepada pelayanan publik. Selanjutnya adalah partisipatif. Nah, dalam lingkungan kerjasama antar pemerintah daerah, prinsip partisipatif harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan juga negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya, dan juga mengukur kinerja, termasuk cara membagi kompensasi dan juga resiko. Yang keempat adalah efisiensi. Dalam melaksanakan kerjasama antar pemerintah daerah harus dipertimbangkan nilai efisiensi dari bagaimana memakan biaya untuk memperoleh suatu hasil atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal. Kelima adalah efektivitas. Dalam melaksanakan kerjasama antar pemerintah daerah harus dipertimbangkan nilai efektivitas, yaitu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang telah diperoleh. Kemudian ada konsensus. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Yang terakhir adalah saling menguntungkan dan memajukan. Dalam kerjasama antar pemerintahan daerah harus dipegang teguh prinsip-prinsip yang saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dengan maksimal kerjasama. Selanjutnya adalah pengertian dari intergovernmental relation. Nah, intergovernmental relation dapat diartikan dalam suatu hubungan antara pemerintahan, yakni sebagai konsep dalam administrasi publik yang membahas tentang hubungan yang dilakukan antar tingkat pemerintahan atau dapat juga diartikan sebagai di berbagai tingkat pemerintahan, baik dari pemerintah pusat ke daerah. Setiap tingkat pemerintah dapat melaksanakan berbagai hubungan dengan pemerintah lain sebagai partner yang memiliki fungsi yang sangat beragam. Nah, pemerintah pusat dapat membuat suatu hubungan dengan pemerintah di tingkat kabupaten ataupun kota. Begitu juga dengan pemerintah provinsi dapat mengadakan suatu hubungan dengan pemerintah provinsi lain, dan juga dapat membuat hubungan dengan pemerintah kabupaten kota dalam suatu provinsi maupun pemerintah kabupaten sendiri dapat membuat suatu hubungan dengan kabupaten atau kota lainnya, baik di dalam satu provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten kota dari provinsi lain, ataupun kerjasama pemerintahan kabupaten atau kota dari berbagai provinsi. Nah, bentuk kerjasama yang dilakukan dalam suatu hubungan pemerintah adalah salah satunya kerjasama. Nah, kerjasama merupakan bentuk kesepakatan dari suatu intergovernmental relation. Nah, pentingnya intergovernmental relation adalah
Pentingnya intergovernmental relation adalah hubungan antar pemerintah daerah yang dilaksanakan karena tidak menyelesaikan suatu permasalahan sendiri. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan sendiri dan membutuhkan mitra kerja untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, dibutuhkan kerjasamanya antar daerah adalah untuk menyelesaikan setiap persoalan lintas daerah yang melampaui batas-batas wilayah secara administratif agar masalah tersebut dapat diselesaikan oleh para pejabat yang terlibat. Nah, selanjutnya adalah bentuk dari intergovernmental relation. Yang pertama adalah intergovernmental service contract, yang kedua adalah joint service agreement, dan ketiga adalah intergovernmental service transfer. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diselesaikan ataupun dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang penjelasan perselisihan sengketa wilayah ataupun daerah. Yang pertama, secara definisi dari perselisihan sengketa wilayah ataupun daerah tersebut ialah sebuah konflik ataupun permasalahan yang terjadi di antara dua entitas geografis. Nah, permasalahan tersebut muncul karena adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya ketidakcocokan ataupun perselisihan secara interpretasi maupun pemahaman. Bisa dicontohkan, yaitu yang pertama mengenai dokumen sejarah ataupun mengenai ketidakcocokan antara regulasi ataupun hukum yang mengatur di antara kedua belah wilayah tersebut. Nah, membicarakan mengenai permasalahan yang ada di antara kedua wilayah, tentunya kita tahu bahwasanya permasalahan tersebut sangatlah kompleks, yang dimana harus ada beberapa pihak yang akan ikut andil di dalam penyelesaian permasalahan sengketa tersebut. Nah, untuk metode penyelesaian permasalahan tersebut yaitu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama secara umum mengenai negosiasi, yang kedua mengenai pengujian dokumen sejarah, yang ketiga mengenai arbitrase, yang keempat mengenai mediasi, yang kelima mengenai peradilan, yang keenam mengenai diplomasi, yang ketujuh mengenai pendekatan secara partisipatif, yang kedelapan kerjasama lintas batas, yang kesembilan revisi hukum ataupun peraturan, yang terakhir yaitu penyelesaian jangka panjang. Adapun beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kita untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di wilayah ataupun daerah tersebut. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua itu partisipatif dari publik, yang ketiga itu pembangunan berkelanjutan, yang terakhir itu komunikasi dialog. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan daerah dan produk hukum otonomi khusus. Peraturan daerah merupakan hasil kerjasama bersama antara gubernur, wali kota, bupati dengan DPRD. Karena itu tata cara membentuk perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut, yaitu unsur DPRD adalah peraturan daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah. Karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk perda bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas rancangan peraturan daerah atau ranperda. Unsur partisipasi adalah partisipasi dimaksud sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk ranperda atau perda.
Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terdapat dua jenis peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dengan bersama gubernur. Yang selanjutnya, peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda adalah sama peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu, materi perda secara umum memuat antara lain yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan membantu atau mendebawin. Dengan demikian, perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Produk hukum otonomi khusus, yaitu yang pertama otonomi khusus Provinsi Papua, yang kedua otonomi khusus Yogyakarta, yang ketiga otonomi khusus Aceh, yang keempat otonomi khusus Ibu Kota DKI Jakarta, yang kelima